tentunya kesalahan yang harus disesali dan harus dimohonkan maaf kepada yang bersangkutan karena memang tidak ada tujuan untuk merendahkan atau apapun, karena seumur hidup saya dari terakhir sampai sekarang umur 53 tahun saya nggak pernah punya rekor atau catatan untuk merendahkan suku atau agama yang lain. Ahmad Dhani dihujat netizen usai sidang MKD antara kontroversi, klarifikasi, dan tanggapan publik. Apakah Ahmad Dhani pantas dihujat? Ataukah masyarakat terlalu keras menilainya? Ahmad Dhani bukanlah nama baru dalam dunia hiburan maupun politik di Indonesia. Mantan vokalis Dewa 19 ini sudah lama dikenal sebagai sosok yang penuh warna, baik karena karya-karya musiknya yang legendaris maupun pernyataan-pernyataannya yang seringkali kontroversial. Baru-baru ini, nama Ahmad Dhani kembali mencuat ke permukaan. Bukan karena lagu atau aksi panggungnya, melainkan karena sikap dan ucapannya sebagai anggota DPR RI yang dinilai tidak pantas oleh sebagian besar masyarakat. Karena saya meyakini untuk memperbaiki persepak bolaan Indonesia itu memang harus ada yang namanya natural development. Harus ada natural development seperti yang saya bilang di rapat sidang bersama Pak Erick Thohir itu, Pak. Jadi saya merasa pernyataan saya itu tidak menyinggung norma agama maupun norma-norma yang terkait dengan Pancasila. Semua bermula dari sebuah pernyataan Ahmad Dhani mengenai naturalisasi pemain sepak bola asing. Dalam sebuah forum, Dhani menyarankan agar pemain asing dijodohkan dengan perempuan Indonesia untuk melahirkan generasi kuat demi tim nasional. Ucapan ini memancing pro dan kontra di berbagai kalangan, terutama karena dianggap tidak menghargai martabat perempuan Indonesia dan bernada rasis terhadap pemain asing. Tidak hanya itu, dalam pernyataan yang sama, Dhani juga menyebut nama Ryan Pono, vokalis Pasto, dengan nama yang salah, Ryan Porno. Meskipun Dhani mengaku itu hanya slip of the tongue way, masyarakat tidak memandangnya sebagai hal sepele. Ada komunikasi, apalagi ada permintaan maaf, nggak ada sampai hari ini. Belum ada sampai hari ini. Kemarin itu kan ada sempat typo, kalau nggak salah Kompas TV itu kalau nggak salah ya, sempat di running text tulis Ryan Pohon tuh. Ada lagi. Terus tapi itu autocorrect, kemudian pihak dari Kompas TV udah WA secara langsung untuk minta maaf gitu karena kesalahan autocorrect. Nah, karena isu itu tuh Ahmad Dhani sempat WA tuh, bro, ini TV kurang ajar nih, dituntut juga dong gitu. Reaksi publik pun meledak. Media sosial dipenuhi dengan kritik dan hujatan. Di TikTok, Instagram, Twitter, X, dan Facebook, video momen Ahmad Dhani ditegur oleh Tommy Kurniawan, anggota DPR sekaligus aktor, menjadi viral. Banyak netizen memuji sikap Tommy yang berani menegur koleganya secara langsung dan tegas di ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD. Dalam video tersebut, Dhani terlihat terdiam, mendengarkan teguran dari Tommy dengan wajah yang tenang namun tegang. Potongan video ini ditonton ratusan ribu kali dan menuai puluhan ribu komentar. Di TikTok, akun-akun berita dan pribadi ramai mengunggah klip tersebut dengan beragam narasi. Sebagian menyebut ini sebagai karma atas sikap arogan Dhani selama ini. Sebagian lainnya mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa publik tidak akan tinggal diam melihat wakil rakyat yang dinilai tidak layak duduk di parlemen. Komentar seperti, akhirnya ada juga yang bisa bikin Dhani diam, atau DPR itu tempat kerja, bukan panggung kontroversi, menghiasi kolom komentar. Di Instagram, netizen ramai-ramai mengkritik pernyataan Dhani tentang naturalisasi. Banyak yang menilai idenya tidak etis dan melecehkan perempuan. Bahkan beberapa selebritas ikut berkomentar, menyayangkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh. Tidak sedikit pula yang membandingkan Dhani dengan anggota DPR muda seperti Verrel Bramasta yang dinilai lebih santun dan substansial dalam menyampaikan pendapat. Lalu bagaimana tanggapan Ahmad Dhani sendiri? Dalam sidang MKD, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Ia menyatakan, "Saya sebagai anggota DPR RI dan fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak. Khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Namun, permintaan maaf ini tidak serta-merta menenangkan publik." Ryan Pono sendiri menyebut permintaan maaf Dhani tidak tulus karena dilakukan karena perintah MKD, bukan dari hati. Lebih lanjut, Dhani menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ia berdalih bahwa idenya tentang naturalisasi bukan ajakan untuk kumpul kebo, melainkan bentuk inovasi untuk memperkuat sepak bola nasional. Namun lagi-lagi, klarifikasi ini dianggap tidak cukup menenangkan publik. Di Twitter, X, tagar Ahmad Dhani sempat masuk trending. Diskusi hangat pun bermunculan. Banyak yang menyoroti bagaimana publik figur seperti Dhani seharusnya belajar berbicara dengan lebih bijak. Ada pula yang mengatakan bahwa sebagai anggota DPR, Ahmad Dhani tidak bisa terus-menerus memakai gaya selebriti yang penuh sensasi. Di Facebook, grup-grup diskusi politik dan selebritas ramai membahas sikap Dhani. Beberapa pihak bahkan meminta partainya untuk mengevaluasi keberadaan Dhani di parlemen. Muncul pula petisi online yang meminta Dhani diberi sanksi tegas karena dianggap mencoreng citra DPR. Kontroversi ini menjadi bukti bahwa di era digital, publik memiliki kekuatan besar dalam mengontrol dan menilai perilaku pejabat publik. Hujatan yang meluas tidak hanya menunjukkan kemarahan masyarakat, tetapi juga menjadi refleksi tentang apa yang diharapkan rakyat dari para wakilnya. Ahmad Dhani yang dulu dielu-elukan karena idealismenya di dunia musik, kini harus menghadapi kenyataan bahwa setiap kata dan tindakannya sebagai wakil rakyat akan terus diawasi dan dikritisi. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi Ahmad Dhani untuk lebih berhati-hati dalam berbicara? Atau justru ia akan terus mempertahankan gaya komunikasinya yang blak-blakan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Sahabat Kaling, bagaimana menurutmu? Apakah Ahmad Dhani pantas dihujat? Ataukah masyarakat terlalu keras menilainya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.